Sebuah pertemuan bersejarah terjadi di Istana Apostolik Vatikan. Paus Leo ke-14 menerima 6 anggota ECA Global, sebuah asosiasi hak asasi manusia internasional yang fokus pada perlindungan korban pelecehan dan mendorong akuntabilitas Gereja Katolik. Para peserta menyebut audiensi ini sebagai langkah penuh harapan menuju kerjasama yang lebih besar. Pertemuan ini merupakan yang pertama sejak pemilihan Paus Leo ke-14 dengan kelompok penyintas pelecehan dan aktivis yang bekerja melawan apa yang sebelumnya disebut oleh Paus sebagai bencana. Pada Senin pagi, seperti dilansir dari Vatikan News, 6 anggota Dewan ECA Global hadir, terdiri dari Gemma Hickey dari Kanada, Timothy Lau dari Amerika Serikat, Evelyn Korkmaz dari Kanada, Matthias Kach dari Jerman, Janet Aguti dari Uganda, dan Sergio Salinas dari Argentina. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, memastikan pelecehan tidak terjadi lagi dan mendorong kolaborasi yang lebih efektif dengan Gereja Katolik. ECA Global yang didirikan pada 2018 memiliki anggota dari lebih 30 negara di 6 benua. Organisasi ini berfokus pada penerapan kebijakan nol toleransi terhadap pelecehan seksual sesuai rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 2014. Para anggota ECA menyampaikan kepuasannya atas pertemuan tersebut. Gemma Hickey, penyintas pelecehan di Newfoundland dan Labrador, Kanada, mengatakan bahwa Paus Leo ke-14 sangat terbuka dan hangat. Setiap peserta diberi kesempatan berbagi pengalaman pribadi dan Paus mendengarkan dengan penuh perhatian serta menunjukkan selera humor yang rendah hati. Di awal audiensi, para anggota membacakan pernyataan bersama dan mempresentasikan inisiatif nol toleransi. Mereka menekankan pentingnya standar global yang konsisten dan kebijakan yang berpusat pada korban. Selain itu, pertemuan juga membahas pekerjaan Komisi Kepausan untuk Perlindungan Anak yang baru-baru ini mempublikasikan laporan tahunan keduanya. Paus menyarankan adanya dialog antara kedua lembaga untuk langkah yang lebih efektif ke depan. Gemma Hickey menambahkan, percakapan tersebut sangat bermakna dan mencerminkan komitmen bersama terhadap keadilan, penyembuhan, dan perubahan nyata. Para penyintas telah lama mencari tempat di meja, dan hari ini kami merasa didengar, ujarnya. Pertemuan ini bermula dari surat yang dikirim ECA kepada Paus yang baru terpilih. Terinspirasi kata-kata Robert Francis, para anggota memperkenalkan diri sebagai pembangun jembatan, siap berjalan bersama menuju kebenaran, keadilan, dan penyembuhan. Dalam surat tersebut, mereka menegaskan, di masa yang terpolarisasi ini, tindakan paling radikal yang bisa kita lakukan adalah duduk dan berbicara. Paus meresponsi positif dan menyambut dialog langsung dan penuh hormat tentang langkah ke depan. Pertemuan pribadi di Istana Apostolik berlangsung sekitar 1 jam, diisi dengan kesaksian serta berbagai proposal. Janet Aguti dari Uganda menjelaskan, tujuan mereka bukan hanya menyampaikan kekhawatiran, tetapi juga mengeksplorasi cara bekerja sama melindungi anak-anak dan orang dewasa rentan di seluruh dunia. Gemma Hickey menekankan, tidak ada kemarahan dalam pertemuan ini, hanya harapan akan akuntabilitas dan perubahan yang langgeng. Ia menambahkan, misi mereka adalah mendukung korban, mendorong reformasi yang melindungi yang paling rentan, serta memulihkan kepercayaan dan integritas pada institusi gereja. Tim Lau, salah satu pendiri ECA USA, menegaskan tujuan pertemuan bukan konfrontasi, tetapi akuntabilitas, transparansi, dan kesediaan bekerja sama menemukan solusi. Bagi banyak peserta, ini menandakan perkembangan setelah bertahun-tahun menghadapi hambatan dalam mencari bantuan. Evelyn Korkmaz dari Kanada menyebut pertemuan ini sebagai langkah lain menuju kebenaran dan rekonsiliasi setelah membawa beban trauma antar generasi akibat pengalaman di sekolah asrama. Dari Jerman, Matthias Kach menjelaskan, mereka meminta Paus memberikan harapan berupa keadilan, kompensasi, dan perlindungan lebih baik bagi anak-anak dan orang dewasa rentan di seluruh dunia. Ia menekankan, bukan hanya gereja, tetapi masyarakat luas harus mendengar dan belajar dari kesaksian penyintas. Dalam konferensi pers, Francesco Sanardi dari ECA dan RT La Abuso juga mengumumkan laporan mendatang mengenai kasus pelecehan dan pedofilia oleh rohaniawan di Italia.
Pertemuan ini diakhiri dengan penekanan akan kebutuhan mendesak untuk terus berdialog, berbelas kasihan, dan berkolaborasi. Tujuannya adalah membangun masa depan di mana keselamatan, akuntabilitas, dan martabat tidak hanya terlindungi, tetapi suara penyintas menjadi teladan bagi semua. Dengan langkah ini, dunia melihat sebuah upaya nyata untuk memperkuat perlindungan korban dan meningkatkan kerjasama dengan Gereja Katolik.